bersama Bawaslu Provinsi Bengkulu, masih bersama saya Nova, akan menjadi moderator lagi di part kedua ini. Dan masih bersama Bawaslu Provinsi pastinya di sini masih ada narasumber kita yang luar biasa sekali, Bapak Marshal Abadi selaku Ketua PWI Provinsi Bengkulu. Masih semangat ya Pak? Siap. Harus tetap semangat. Dan juga anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Dadi Herwansyah, Divisi Hukum dan juga Data dan Informasi. Nah, tadi kita udah nih mengulik-ngulik sedikit peran media dalam menyukseskan Pilkada 2024 yang akan kita laksanakan beberapa tahun mendatang. Tapi sudah gaungnya sudah mulai dari sekarang sudah mulai memanas mungkin ya. Sudah mulai terasa di mana-mana, terutama di Provinsi Bengkulu sendiri pastinya. Nah, untuk mengulik lebih jauh, kita akan langsung saja ke segmen berikutnya untuk pertanyaan untuk narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Marshal Abadi. Kita langsung saja ya Pak. Siap. Baik, untuk media sendiri juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi pemilih Pak. Apa rencana, kiat, atau mungkin semacam komitmen yang telah dibangun oleh para wartawan mengenai hal ini Pak? Ya, memang betul ya pemilu ini kan tidak lepas dari pemilih. Artinya kesuksesan pemilu dari periode ke periode itu ya tentunya ditunjukkan dengan partisipasi pemilihnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, artinya pemilu itu ada penyelenggaraan hajatan pilkada ataupun pemilu legislatif itu ataupun pemilu kepala daerah itu kan sukses, ukurannya di sana. Nah, kita dari media sendiri yaitu tadi yang seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya, ya artinya untuk mewujudkan pemilu tingkat pemilih yang tinggi ini memang butuh penyebaran informasi. Dan kuncinya penyebaran informasi, artinya peran media itu sangat besar. Informasi yang disampaikan itu ya tidak lepas, artinya jangan setengah-setengah, jangan sepotong-potong tadi kan. Nah, ketika misalnya terkait kandidat ataupun baik legislatif maupun pilkada ataupun pilpres gitu kan, kandidat yang diinformasikan atau yang disampaikan terkait apa yang jadi motif visi dan misi kandidat, program kandidat ataupun yang lain-lain, termasuk latar belakang kandidat itu sendiri misalnya, itu harus betul-betul sampai ke masyarakat. Terkait mungkin kalau program dan visi misi mungkin itu yang menjadi daya tarik masyarakat gitu kan. Ketika misalnya programnya bagus, visi dan misinya bagus, dan itu tersampaikan kepada masyarakat, mungkin jika pemilih untuk berbondong-bondong datang ke TPS tinggi gitu kan. Nah, iya itu kan, ada daya tarik tersendiri kan. Nah, ini yang harus jadi, artinya jadi konsen dari kawan-kawan jurnalis. Ya, sampaikanlah informasi itu seluas-luasnya sesuai fakta, data terhadap kandidat itu sendiri kan. Artinya jangan ditambah-tambahkan ataupun dikurangi kan. Ketika misalnya kandidat itu ada melakukan tindak pidana misalnya kan, nah itu kan aturan juga sudah ada jelas gitu kan, bahwasanya dia harus menyampaikan ke publik melalui media massa permohonan maaf itu kan jelas. Dan itu artinya itu tadi harus nyampai juga ke masyarakat, sehingga dengan informasi yang diterima utuh, ya itu ukuran ke depan, itu artinya kandidat yang terpilih pun betul-betul memang yang berkualitas, yang tidak sesuai harapan masyarakat. Artinya kandidat yang dulu misalnya di kursi legislatif ataupun misalnya yang jadi kepala daerah memang yang kompeten, yang memang mampu untuk mengayomi ataupun untuk meningkatkan pembangunan di suatu daerah. Itu artinya informasi yaitu tadi yang disampaikan visi dan misi harus utuh, harus diterima secara jelas oleh publik. Berikutnya Pak, bagaimana ini pandangan Bapak terhadap Bawaslu Provinsi sendiri? Apakah Bawaslu Provinsi Bengkulu sudah melakukan pengawasan sekaligus edukasi politik kepada masyarakat? Sejauh ini, ya ini kalau kita katakan nggak undang lagi kita Jangan sampai ya Pak ya. Tapi ini jujur seperti yang sudah dilakukan kemarin juga, Bawaslu sudah melakukan sosialisasi peraturan Bawaslu
Bawaslu nomor 1 tahun 2022 itu kan. Artinya ini sudah membuktikan bahwasanya komitmen Bawaslu untuk kelangsungan pemilu ke depan 2024 ini ya sudah diawali ya kita menyambut baik kegiatan ini, dan kita juga menilai itu tadi keseriusannya sudah sangat luar biasa, termasuk juga menggandeng kita hari ini dari PWI juga suatu hal yang luar biasa, suatu kehormatan bagi kita juga. Ya kami nilai ini sangat baik, termasuk di periode sebelumnya, artinya pengawasan sudah maksimal dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, termasuk juga di jajarannya di tingkat kabupaten dan kota. Itu sudah sangat baik, sudah luar biasa. Selamat ya buat Bawaslu Provinsi Bengkulu pastinya. Dan berikutnya nih kita sahabat Bawaslu, kita beralih pertanyaan kembali ke Pak Doni ya. Ini bagaimana Pak dengan SDM kehumasan untuk pengelola data dan informasi, apakah sudah berjalan dengan maksimal atau belum? Ya, dari sisi SDM ya, kita selalu bebenah diri lah, bebenah diri dalam arti kan gini, kita tidak menutup diri kritik ataupun masukan dari pihak luar sepanjang itu mempunyai nilai dan untuk lebih baik lagi kan. Nah, dalam rangka peningkatan SDM itu sendiri kan. Nah, di samping itu juga kami berusaha keras untuk tidak membekali diri melalui kami lakukan evaluasi seperti misalnya kegiatan ini itu kami melihat misalnya apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, itu kan tidak terlepas dari evaluasi dan program dan rencana kerja kan itu. Termasuk juga di media sosial yang ada tadi, kawan-kawan di staf-staf humas yang membidangi humas ini, itu saya bebani penanggung jawab kabupaten kota masing-masing kan itu. Nah, dalam hal penyampaian informasi, kalau tahun ini tahap sebelumnya yang kalau sekarang kan sudah masuk tahapan ya, tahun-tahun sebelumnya non tahapan itu dalam penyampaian informasi itu kabupaten itu kita plot dalam tekniknya kan menyampaikan informasi itu satu tahun per kabupaten kota itu 100 berita di web. Nah, kita tentu tidak mau kalah dengan kabupaten kan, provinsi yang notabene provinsi itu di atas itu 150 per tahun berita yang harus dimasukkan di web dan di media sosial yang ada. Tentu itu bukan pekerjaan yang gampang kan, tentu dibutuhkan SDM yang handal kan, SDM yang mumpuni dalam membuat itu. Nah, maka kami mengundang pihak luar, kemudian dalam bentek, kemudian dalam acara-acara kami ada pelatihan fotografer, ada penulisan berita dan sebagainya, dalam rangka kami meningkatkan sumber daya manusia yang ada ini dan atas SDM kehumasan yang ada di Bawaslu Provinsi Bengkulu, termasuk juga kabupaten kota. Kalaupun memang tidak ada anggarannya, karena zamannya sekarang sudah canggih, bisa melalui Zoom, maka itu kita lakukan Zoom. Nah, termasuk kemarin supervisi, kami juga disupervisi oleh RI dalam rangka meningkatkan SDM yang ada ini, khususnya kehumasan ini. Tentu juga dari supervisi itu ada beberapa catatan, misalnya ternyata Provinsi Bengkulu ini ketahuan ternyata dalam penulisan berita masih beberapa catatan lagi, kemudian menguploadnya masih terlalu lambat misalnya, kan itu dari hasil supervisi itu dalam rangka meningkatkan SDM kehumasan secara kelembagaan. Baik, nah seperti kita ketahui untuk menghadapi gelaran pesta pemilihan serentak ini Bapak 2024 yang tentu akan sangat menguras tenaga
bagaimana Bawaslu Provinsi sendiri membuat perencanaan agar informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan akurat dan cepat? Ya, kami fokus dengan tahapannya. Kalau tahapan sudah mulai ini, maka tentu tidak saja kegiatan yang berhubungan dengan tahapan saja, kami juga mengharapkan apa yang kami sampaikan melalui media sosial ataupun media massa yang ada itu masukan dari masyarakat, tidak untuk juga kritik dari para pihak, termasuk juga partai politik dan pers sendiri. Itu dalam rangka kalau tadi kita ini masih fokus dengan informatif, maka kami juga berharap ada respon balik dari apa yang kami sampaikan. Nah, kalau sekarang itu kita sudah fokus dengan apa yang kami lakukan kegiatan ini, dari data menjadi informasi, kemudian dari informasi menjadi ini masyarakat akan konsumsi masyarakat sehingga bisa diserap oleh masyarakat. Nah, tujuannya itu bagian dari memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat dan publik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ke Pak Masyarakat kembali. Boleh dibagi sedikit Bapak tips ataupun bagaimana cara dari Bapak sendiri tipsnya itu agar masyarakat itu tidak mudah terhasut oleh berita-berita hoax yang dengan sangat mudah sekali menyebar di media sosial pastinya. Ya betul sekali. Hoax itu memang ini berita hoax sangat luar biasa gitu kan, di media sosial khususnya. Kita bersama. Ya. Memang perlu kehati-hatian bagi publik, karena apalagi kan di saat pemilu kada berlangsung. Artinya berita hoax ini akan ketika misalnya tahapan yang sudah mendekati berlangsung pemilihan ataupun tahapan itu sudah semakin dekat, itu biasanya hoaxnya semakin banyak. Nah, artinya kita memang harus betul-betul fokus. Sebenarnya berita hoax itu bisa mudah dikenali ataupun ini, tapi itu tadi dengan kehati-hatian. Itu ya kuncinya itu paling tidak satu, kita mungkin dari judulnya biasanya berita-berita hoax itu kan judulnya itu terkesan tendensius, kadang-kadang tendensius, dia nggak sesuai dengan isi berita, udah itu provokatif biasanya. Nah ini yang perlu kita lihat. Artinya harus kita lihat judulnya, isinya gimana, nyambung nggak. Nah itu satu. Nah kedua itu tadi sumber dari berita itu. Sumber berita itu kita misalnya ini kan sering melalui WA, melalui Facebook itu kan diupload kelompok-kelompok tertentu kan. Nah ini kita lihat juga sumber beritanya, siapa yang menyampaikan. Soal kepemiluan mungkin sumbernya siapa, KPU atau soal pengawasan Bawaslu. Nah ini kan sumber-sumber ini kan resmi. Ketika misalnya ada sumbernya resmi, nah itu kemungkinan kecil hoax kan. Nah ketika misalnya itu nggak ada sumbernya, nah itu perlu dipertanyakan gitu kan. Termasuk itu tadi isi berita, keterangannya, udah itu tanggal misalnya artikel itu terbit kapan, dari misal portal mana. Nah ini kan ketika portalnya jelas misalnya berbadan hukum, nah itu mungkin kemungkinan kecil hoax. Tapi ketika misalnya yang portalnya nggak jelas, udah itu sumbernya nggak jelas, itu tadi kan tanggalnya juga nggak jelas, nah itu kemungkinan ya ciri-ciri, bagian dari ciri-ciri berita informasi hoax tadi kan. Terkait misalnya foto ataupun video, nah itu juga bisa dicek, artinya
di aplikasi Google itu ada juga apa drag and drop itu bisa dicek. Artinya bisa dicek dalam artian ketika misalnya ada foto, ada video, dicek di aplikasi itu, nanti bisa dibandingkan dan akan kelihatan misalnya foto itu ada editan ataupun videonya juga ada editan gitu kan. Nah ini yang harus jadi perhatian publik gitu kan. Nah yang terkait ini apa berita hoax juga, berita hoax ini kan rentan juga di media sosial. Artinya ketika misalnya ini ada informasi atau berita yang viral di media sosial itu mungkin bisa dikembalikan ke media mainstream untuk mengeceknya, baik di cetak, di online, di TV gitu kan. Itu akan kelihatan juga nanti kan apa itu hoax atau bukan kan. Nah, rata-rata itu kan kalau media mainstream, media arus utama kan jelas dia ada wartawannya. Wartawan ini rata-rata profesional gitu kan. Ada badan hukumnya perusahaannya. Kalau media sosial kan enggak, gitu kan. Ya siapapun bisa gitu ngupload. Kan. Nah itu yang jadi ini perhatian juga. Nah yang terpenting juga bagi publik itu tadi ketika misalnya ada informasi yang mungkin atau diragukan bisa jadi hoax ini ataupun ini. Artinya masih ragu-ragu tidak terhadap informasi itu. Jangan gampang misalnya ini ngupload disebar atau kemana-mana kan. Nah itu tadi itu kan bisa juga nanti akan berimbas ya pada akhirnya imbas ke penegak hukum nanti ketika misalnya kita yang mengawali menyebarkan hoax itu ya bisa kena undang-undang IT tadi kan. Nah ini yang harus juga hati-hati kan. Mungkin itu. Nah juga mungkin untuk masyarakat harus lebih waspada, lebih hati-hati juga dalam memilah berita-berita ya, dan jangan langsung disebarluaskan, itu bisa berakibat buruk kalau itu tidak benar. Baik, masih untuk Bapak Dodi nih terkait dengan pertanyaan ke Pak Marshal tadi terkait berita hoax, apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu itu guna memberikan edukasi kepada masyarakat ya terhadap melek informasi atau mungkin waspada informasi hoax, itu bagaimana Pak? Nah ini yang susah ini kan itu. Oh ini musuh kita bersama kan. Iya betul. Nah dalam pelaksanaannya dalam pengawasan kita ini kadang-kadang memang ada kendala apalagi ini ya pemilu sebelumnya kita tidak sedikit dapat kiriman dari masyarakat ataupun antar ya kandidat sendiri kan dalam bentuk screenshot langsung ke kita. Nah, ketika kita turun, kita selidiki, jajaran kita menginstruksikan untuk melihat pemberitaan ini, berita itu sudah hilang kan? Itu yang agak susahnya kan itu. Kemudian juga ada lagi di samping hoax juga ada kebencian dan sebagainya. Ini kan di media semua kadang-kadang ini kan itu yang isinya kebencian yang bisa juga ya, provokasi dan segala macamnya. Ini kan awalnya itu di media kan itu. Nah, tadi Pak Ketua PWI juga sudah menyampaikan kiat-kiat kita kan. Kiat-kiat kita juga dalam melihat apakah itu hoax, apakah itu juga ujaran kebencian dan sebagainya. Itu kita pahami seperti itu. Nah, dalam teknisnya Bawaslu ini melalui Bawaslu RI dalam pengawasan itu, maka tidak terlepas juga peran kita semua, termasuk juga PWI. Kita sudah melakukan ada kerjasama ya di pusat ini namanya gugus tugas. Gugus tugas itu ada PWI, ada komisi penyiaran dan sebagainya yang tergabung dalam gugus tugas itu. Yang fokusnya itu mengawasi kampanye ataupun berita-berita hoax itu tadi. Nah, kemudian juga Facebook. Nah, kami di Provinsi Bengkulu saja ya dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya ada beberapa kali kita berkirim ke Facebook karena kan sudah masuk dalam gugus tugas
tugas kita Facebook ini ya. Kita beberapa kali pertemuan dalam pengawasan di media sosial khususnya Facebook ini dalam rangka misalnya pemberhentian, penghapusan berita di Facebook itu kan yang bisa hanya melakukan Facebook. Nah, kita membuat surat aja ke Facebook bahwa berita itu masuk kategorinya ujaran kebencian dan provokasi dan sebagainya. Maka peran Facebook lah yang bisa menghapusnya. Tapi kita secara jajaran tergabung dalam pengawasan hoax dan ujaran kebencian termasuk sara itu yang ada di media sosial khususnya itu tergabung dalam tugas-tugas itu. Juga baik terkait dengan pemilu 2024 ini Pak sudah ada permata nih. Tentu kebutuhan akan data hasil pengawasan khususnya itu akan semakin meningkat. Ada beberapa kasus di mana data-data tersebut tidak dapat tersampaikan ke publik, sedangkan publik sangat ingin mengetahui data tersebut. Bagaimana Bawaslu menyikapi ini, Pak? Ya, dalam hal data informasi ya, sepanjang itu saya mungkin sering kan kita ini kan suka ya memaksakan diri lah kan itu ya, dalam arti minta informasi kadang-kadang kan gitu ya, kemudian juga menyampaikan informasi kan itu ya. Tapi kami sepanjang informasi itu informasi yang tidak dikecualikan, maka informasi itu wajib kami berikan. Dan kita sudah, kalau tidak bisa langsung datang ke sini minta informasi itu, cukup lihat di web kita saja. Apalagi sebentar lagi kita sudah mencanangkan informasi itu bisa melalui PPID kan itu PPID. Ini lagi dicobakan di 15 provinsi termasuk Bengkulu itu PPID. Nah, di sana kan bisa kita permohonan informasi itu bisa melihat di web kita saja dan kita respon selama 10 hari apakah informasi itu kita temui atau kita. Nah, kawan-kawan di Humas ini kita bekali kita bekali mana informasi yang bisa diberikan, mana informasi yang dikecualikan. Kalau ini informasi yang dikecualikan, maka jawabannya untuk tidak kita berikan. Nah, misalnya proses lagi sengketa, proses sengketa pemilu, proses sengketa antar caleg, misalnya kan. Ini kan sepanjang belum ada keputusan. Kalau ada permohonan informasi terhadap proses ini, maka mohon maaf tidak diberikan karena belum ada keputusan. Termasuk juga yang sering juga ini kan data pribadi caleg atau perseorangan yang masuk ke kita ini wajib kita lindungi. Tidak bisa kita publik. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang yang membuat kita beda pemahaman. Tidak pemahaman yang kami yang selaku amanah sebagai pemegang data publik ini dengan publik yang meminta data ini sering terjadi pemahaman. Nah, kesimpulannya sepanjang itu data yang bukan dikecualikan wajib kami berikan. Luar biasa sekali Bawaslu Provinsi Bengkulu ya. Dan terakhir nih closing statement dari Bapak Marshal nih selaku Ketua KPWI. Tapi jangan takut, sahabat Bawaslu kita masih akan ada di pertemuan-pertemuan berikutnya, di podcast berikutnya ya. Dan closing statement untuk hari ini, Bapak Marshal, itu apa harapan Bapak terhadap Bawaslu ke depan itu sebagai lembaga yang bertugas khusus melakukan pengawasan terhadap gelaran pesta demokrasi ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin nggak banyak, nggak panjang kan. Ya, kita berharap kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dan jajarannya di tingkat kabupaten dan kota itu kan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap tahapan-tahapan pemilu. Dan kepada kawan-kawan jurnalis juga kita berharap untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya terkait tahapan-tahapan pemilu ke depan. Sampaikan informasi yang benar dan akurat. Untuk Bapak dari sendiri, Pak, apa harapan Bapak kepada media dalam mengawal kerja-kerja Bawaslu ke depannya? Iya, dalam konteks ini ya penyelenggara pemilu kami Bawaslu dan
tidak bisa apa-apa lah tanpa ada media, karena bagian dari pilar demokrasi itu adalah media sendiri atau pers sendiri. Jadi artinya menyukseskan pemilu ini ya peran kita semua, termasuk pers dan itu termasuk pers. Nah, yang sukseskan rakyat. Nah, kita yang menyukseskan ini termasuk juga penyelenggara pemilu, pers dan partai politik dan sebagainya. Itu bagian dari menyukseskan pemilu. Tapi yang menyukseskan, yang sukses itu kan rakyat. Kan. Tentu ada komitmen kita bersama, penyelenggara pemilu, partai politik, pers, untuk kita sama-sama menyukseskan pemilu ini dengan cara kita masing-masing. Saja. Baik. Itulah tadi sahabat Bawaslu bincang-bincang kita dan mengulik-ngulik lebih jauh mengenai peran media dalam menyukseskan pemilu 2024 bersama Ketua PWI Provinsi Bengkulu dan juga anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam podcast kita Kece Pemilu. Kita masih akan tetap bertemu lagi di podcast Bawaslu berikutnya, dan tentunya kita semua berharap dengan pilkada berikutnya ini tetap bersinergi ya antara media dan juga Bawaslu sendiri pastinya dalam mengawasi dan menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu. Nah, terima kasih Bapak Marshall untuk kehadiran pada hari ini. Bapak Dodi terima kasih, dan sahabat Bawaslu terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.